Masih ini apakah tadi sudah melihat masih cek atau seperti apa? Iya, tadi kebetulan udah ketemu, kebetulan baru bisa nengokin hari ini karena baru pulang dari liburan. Ya puji Tuhan kondisinya udah oke sih, secara fisik udah oke. Cuman memang ngobrolnya sehat banget gitu, tapi ngobrolnya masih istilahnya masih kemana-mana lah gitu, masih banyak banget gitu. Kayaknya banyak banget semuanya diomongin gitu. Tapi dia tadi Kak Ingrid langsung kenalin, kurang ajar lagi, bisa bercanda lagi, bisa bercanda. Maksudnya ya mudah-mudahan fisiknya terus membaik sih gitu. Mudah-mudahan bisa cepat keluar dari ICU, soalnya tadi juga masuknya juga lumayan agak susah, maksudnya kan banyak orang-orang lain juga gitu kan. Cuman ya gini sih, puji Tuhan ternyata kondisinya jauh dari yang gue bayangin gitu. Begitu ketemu ya emang seneng banget gitu. Tadi cuman bertiga sama Dila juga. Bercandanya tadi seperti apa, Mas? Bercandanya agak sulit ya kalau saya jelasin di sini ya. Cuman bercandanya bukti banget lah gitu. Jadi kita bercanda nyelenehnya bukti lah gitu. Tapi posisi dokter sendiri sudah bisa duduk tegak atau Enggak, masih tiduran. Aku kurang ngerti kalau medisnya ya. Cuman memang lagi nunggu sampai proses yang sekarang lagi dilakukan selesai sama tim dari dokternya, baru nanti di review lagi gitu untuk keluar dari ICU. Tapi sih kalau dengar beritanya sih, maksudnya untuk kasus-kasus yang seperti ini recovery-nya lumayan cukup cepat ya. Gitu. perubahan karir menurut apa sih Mas mungkin dari hari per hari? Kalau hari per hari aku nggak tahu, mungkin bisa. Jadi kalau dari hari ke hari yang aku rasain itu komunikasinya itu semakin baik gitu ya. Kalau sebelumnya tuh mungkin puzzle gitu lah ya. Dia kalau misalnya pun mengingat saya gitu, Cipta Ade nanti lompat atau Cipta itu teman SMA atau apa gitu. Jadi kemarin-kemarin itu puzzle-nya kayak gitu. Cuma sekarang udah jelas gitu mengingatnya ini siapa gitu. Oh, artinya memorinya sudah mulai ini ya, balik. Iya gitu, tapi memang masih bentuk kayak ya saya tadi bilang ya kayak puzzle gitu, dia harus ngerangkai lagi kayak gitu. Tapi tadi ngomongnya lumayan detail juga sih, nanyain anak-anak, nanyain Kiki CJR, TBA, nanya anak-anak gitu. Terus tadi kasih wajangan bikin ini gitu, nanti anak-anak biar gini gitu. Terus nanti lagi ngomong itu terus loncat ke yang lain lagi, kayak gitu. Masih pengen semangat kerja ya Mas? Iya. Oh banget gitu. Terus kayak tadi pengen bikin event katanya. Nanti kita bikin lagi yang lebih gede gitu. Udah. Gitulah. Yang penting tuh yang seneng hari ini datang ke sini semangatnya sih gitu. Maksudnya kan kebanyakan tuh kalau orang sakit kan biasanya kan drop gitu kan, biasanya kan lemes atau apa gitu. Ini enggak, aku datang dia tadi lagi istirahat gitu, datang lo langsung ketawa gitu, langsung kenalin gitu. Ada yang dikeluhin nggak sih cerita unik atau apa? Kalau tadi sama aku sih enggak sih, tapi katanya masih ada ini ya. Hanya kelihatannya aja yang masih kabur. Iya. Tadi ya kelihatan sih dia masih kayak kadang tuh agak kayak nyari gitu. Tadi Mas Cita sempat cerita lagi mijitin di atas. Iya. Itu gimana? Diminta apa gimana? Dia yang minta gitu. Jadi tadi aku pas datang itu ke atas nengokin dia tahu kan, mungkin ngenalin suara juga gitu kan. Cip, pijitin kaki gue, yang mantep dong, yang mantep, kayak gitu kan. Habis pijitin ini, tahu dia miring. Aku kaget juga tuh dia miring kan. Kok miring gitu? Emang udah boleh gitu. Terus panggil susternya, nggak apa-apa Pak, gitu. Dia minta pijitin punggungnya dan mintanya lama. Nggak keras tadi kata dia, udah pijitin lagi yang gitu. Ya alhamdulillah sih, udah banyak bergeraknya juga udah mulai nggak kaku gitu ya, maksudnya udah boleh ke kiri, udah boleh miring ke kanan gitu. Cuman memang yang paling ditakutin tuh kalau dia suka bangun-bangun itu kadang-kadang gitu, yang masih belum boleh kan, takutnya kepalanya goyang-goyang gitu. Kalau kira-kira masih berapa lama lagi sih di ruang ICU? Kalau perkiraan nggak berani ya, karena intinya tadi seperti yang Mas Iki juga bilang, sampai tahap ini selesai mungkin bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Mas Cipta, ada kabar Kaisang bantu biaya pengobatan Bukti? Itu hoax sih. Itu hoax. Iya, hoax banget itu. Jadi tadi
Katanya kabarnya tuh tadi malam Sempat kayak kesini juga. berarti itu nggak benar. Nggak benar. Hoax. Kalau yang dari Raffi Ahmad gimana itu? Raffi Ahmad, Heeh. Kalau Katanya Raffi- kabarnya juga mau ngasih bantuan juga. mau ngasih bantuan. Kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Itu sih. Kalau boleh tahu untuk update-nya sendiri sudah sampai berapa sih mencapai angka berapa untuk donasi? Apakah sudah bisa menutupi di rumah sakit ini mungkin selama kemarin operasi 2 kali seperti itu? Baik, kalau untuk update biaya itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadila ya. Karena kalau dari saya juga belum nanya masalah itu. Apakah nanti akan menutup donasinya bila cukup? Ya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa. Karena kan saat ini kita belum ngomongin ke situ dulu. Tapi sampai saat ini belum menutup donasi itu atau sudah ditutup hari ini? Belum tahu deh dari Dila sih, nanti mungkin dari tim manajemen juga atau bagaimana ya. Mas, tapi pihak Kaisang ada komunikasi sama keluarga? So far sih belum. Belum ada sama sekali. Belum. Tapi emang seberapa dekat sih Kaisang sama Bukti? Kalau saya pribadi belum lihat apa ya kedekatannya seperti apa itu juga kurang tahu, tapi pernah apa kayak komunikasi ngobrol gitu pastinya ada. Bang Patrick sendiri mungkin lihat ya dari pihak keluarga menggalang dana yang untuk kesembuhan Bang Bukti untuk biaya mungkin seperti apa sih atau sudah mau berbagi juga gitu? Ya, saya sendiri kebetulan hari ini juga kita ada grup. Dulu kan kita tangan kita juga banyak, ada beberapa teman-teman juga dari teman-teman tim manajemen yang lama, dari beberapa artis juga bergerak gitu. Cuman mungkin memang kadang ada yang kepengen kesini, jadi kan secara timing juga kayak saya aja baru bisa kesini karena baru pulang kan dari Bali gitu kan. Tapi udah ada banyak kok yang gerak gitu sendiri-sendiri, mungkin caranya sendiri-sendiri gitu. Kayak hari ini aku datang juga pasti nanti ada obrolan, belum ngobrol sama sekali tadi sama Dila soal malah soal dana-dana segala macam belum ngobrol gitu. Makanya hari ini kayak pengeluaran berapa tadi aku juga kayak terlalu sensitif kalau ngobrol banyak orang gitu, karena di atas juga masih banyak yang lain gitu. Nanti kalau momennya tepat mungkin ada obrolan gitu. Tapi yang pasti sih aku nggak bisa bilang secara pasti ya, karena kan nggak tahu gitu. Tapi saking Indra Sipbek itu orangnya sangat baik banget gitu, baik banget. Jadi kayak kemarin salah satu yang aku terima gitu tuh ada kejadian ini adalah semua banyak teman-teman yang hubungin aku juga gitu, kayak kita gimana, kita harus apa gitu, dan kita gimana. Saya waktu itu juga ngobrol sama Roy, ngobrol sama Dila, sama keluarga juga, kayaknya mereka masih agak repot ya di sini ya gitu. Jadi hari kita ya udah siap-siap dulu gitu sambil nanti tahu update-nya gimana gitu. Berarti memori Indra sendiri tentang pekerjaan cukup bagus ya Mas? Sangat. Nah, Sangat sekali. Kalau sangat bagus berarti tentang orang yang sakit ini kan dia akan teringat dengan ini nanti biayanya bagaimana. Indra ada nggak? Dari Tidak. Indra sendiri? Dia tuh tadi cuma ngomong nggak spesifik ya, cuma ngomong thank you ya Pat, support gue terus gitu. Tapi nggak ngomong maksudnya secara doa, secara finansial gitu nggak ngomong. Dia cuma bilang thank you udah support terus, thank you supportnya, doain. Kak cerita nih, kan Kak Bukti punya aset dan juga usaha ya. Itu apa aja sih yang masih ada sampai saat ini? Kalau untuk usaha sih yang lagi berjalan itu indeks manajemen ya. Itu Kalau- entertain gitu-gitu ya? Iya, jadi kayak access manajemen kayak gitu. Itu yang kelola tuh Kak Indra sendiri atau gitu? Untuk indeks manajemen iya sama Mas Roy. Mas Roy. Tapi kan banyak nih diperbincangkan dan juga dipertanyakan aset-aset Kak Indra, mohon maaf nih ya Mas ya, kenapa sih nggak dijual gitu? Oh, kalau itu nanti mungkin bisa di Belum ada adminnya ya? Gila, iya. Karena kan nggak mungkin saya yang jualin gitu. Apakah Enggak. ada keinginan untuk menjual aset lagi Mas mungkin untuk biaya pengobatan tambahan? Iya, kembali lagi kalau untuk aset kayak gitu itu kan pribadinya Dila sama Bang Iya. Indra, nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau Bukti pernah ngeluh nggak sih beli bantuan apa? Hmm. Pernah ngeluh nggak? Enggak, justru malah kayak tadi aja gitu ngobrol gitu kan, Bang, ayo kapan nih mau pulang gitu kan, mau sembuh gitu kan. Terus Bang, emang gue sakit gitu, dia pokoknya tetap masih gitu aja, nggak mau ngakuin dia sakit. Mungkin kan kalau misalkan otak mungkin ada pembuluh darah yang pecah kan biasanya kan berubah menjadi kekanak-kanakan. Kalau sakit seperti itu, apakah Bang Bukti juga sempat mengalami perubahan seperti kekanak-kanakan kan? Ya emang dia orang yang ngebanyol sih ya, jadi ya kayak gitu aja ya. Tapi tadi enggak sih yang ngebanyol, tapi maksudnya konteksnya masih obrolannya ngobrolin
berjalan. beneran tadi kayak ngasih wejangan, anak TB giniin aja gini gitu. Tapi ya itu loncat-loncat gitu. Ada halusinasi gitu nggak sih? Nggak ada. Kayaknya kalau halusinasi enggak ya, karena yang diomongin tuh semuanya bener gitu. Cuman kita aja agak bingung karena dia loncat-loncat gitu. Jadi betarin lagi ngomongin konteksnya apa nih gitu, itu aja. Kalau kata dokter sendiri memori yang lama itu sempat hilang atau Nah, aku nggak. memori Nggak ngobrol sama dokter tadi. Enggak, kalau memori lama alhamdulillah justru dia malah inget banget Iya. kecilnya gitu kan. Bahkan anak-anaknya aja dia ada 3 dia masih ingat gitu. buat keluarga sendiri mungkin kan yang lebih bisa mengembalikan ingatan itu kan dari keluarga dekat itu seperti apa mungkin? Ya itu kalau dari keluarga dekat alhamdulillah dia ingat semua sampai tante-tante, papa, almarhum, mama, eyang gitu tuh. Dia ingat banget masa kecilnya dulu di radio dalam itu ada apa aja, kemudian suka main ke rumah tante siapa, terus di sana mainnya apa aja itu dia kuat banget, malah ingat banget gitu. Ikut ketawa-tawa tuh biasanya kalau ngobrolin dia masa kecilnya kan sama Akbar ya, sama bang yang pertama, kalau sama saya belum lahir. Saya sempat nanyain mas kawin atau apa sih namanya baju nikah dia gitu. Oh, kalau itu sih nggak ada saya ya. Tapi bener nggak sih kalau yang nengok itu dipilih gitu, jadi Dibatasin kebiasaan sama ada Anda. dibatasin. Sebenarnya bukan dipilih ya, sebenarnya karena kondisi aja kayak tadi tuh kondisinya memungkinkan untuk masuk. Kayak aku hari ini juga udah tahu dari awal juga Roy udah kasih tahu belum tentu bisa ketemu gitu. Tapi tadi ternyata kondisinya ruangannya nggak terlalu banyak, terus mungkin ngeliat kondisinya Bekti juga gitu. Jadi emang ya emang semuanya itu fokusnya di apa namanya, di kepentingan rumah sakit lah gitu dan semua pasien. Tadi kebetulan aku bisa masuk. Bisa masuk. Itu tadi masih lihat Kak Dila kan kabarnya sudah menjual beberapa tas, terus ada beberapa cincin. Dan seperti apa Kalau- artinya perjuangannya dia sebagai istri ya? Iya, kalau menurutku sih apa namanya, itu hal yang personal ya. Aku aja belum ngobrol sama Dila gitu. Tapi maksudnya mungkin yang harus aku dari partner dan teman gitu ya, teman dekat, mungkin cuma bisa bilang ngelihat Dila tadi juga kondisinya di balik senyumnya dia juga capek pasti gitu. Nggak usah ngeliat Roy aja kelihatan kok semua yang ini capek gitu, karena setiap hari harus, ini kan orang yang lumayan terkenal ya, jadi kayak tamunya banyak juga ya. Tamunya banyak juga dan kan semuanya itu hampir semuanya nggak bisa masuk ke ICU, jadi akhirnya harus mereka yang nemenin gitu. Kayak tadi aku juga mau ke atas aja tuh nunggu lagi gitu, nunggu karena Dila harus ketemu siapa gitu. Jadi mungkin apa namanya, kalau masalah-masalah kayak gitu mungkin ya aku bisa bilang semua pasti menginginkan yang terbaik ya kan. Semua fokusnya ke kesehatannya Bekti dulu, dan ini juga mungkin banyak juga kok yang bergerak, cuman memang mungkin tidak mau apa ya, nggak mau dikasih tahu lah gitu ya. Cuman minta dukungannya aja. Ini udah menuju hal yang baik gitu kan. Recovery-nya jauh lebih cepat mudah-mudahan, karena fokusnya adalah keluar dulu dari ICU ya. Betul. Dari ICU ke tempat yang rawat inap. Habis itu fokus keduanya nanti keluar dari sini, nanti fokus ketiganya recovery-nya ya kan gitu. Masih panjang sih gitu. Cuman ya kita doakan secepatnya aja gitu. Itu aja sih. Kalau ini Barat sendiri kan memang sangat dekat banget nih sama Indra Bekti ya kan, dari dulu sahabatan. Tapi kok ada kabar katanya emang belakangan ini dia nggak boleh masuk ICU, kenapa? Apa benar apa gimana? Enggak, kembali tadi yang seperti apa Mas Patrick bilang juga, dilihat dari kondisinya gitu. Justru malah kalau dibilang nggak boleh, kan yang pertama pas sadar itu kan mata yang dibaren juga kan, ada juga gitu. Bukannya dibatasin dari kita, enggak, tapi memang kita lihat kondisi dulu di sana bagaimana. Kalau tidak memungkinkan ya memang hanya boleh keluarga dulu ya keluarga dulu, karena balik lagi takutnya nanti Mas Indranya drop lagi atau apa kalau terlalu terima banyak tamu gitu. Jadi lebih fokus ke sana. Tapi nggak dibatasin sama Dila sendiri, nggak dibatasin? Enggak. Masih tak tapi orang tua dari masih tak sendiri kapan Last rencana question ya, mungkin respon dengan buat naik ini last question ya. ya ini kan dari awal sampai sekarang Mas Cipta sering preskon sendiri, Mbak Dila juga sendiri. Kapan nih ada rencana preskon bareng? Oh itu nanti bisa Kalau udah nggak ada tamu dia Iya, kalau udah nggak ada tamu karena kita ganti-gantian kan. ganti-gantian. Gitu. Kalau lagi ketemu saya, ketemu sama Mbak Dila kayak gitu. Mas, Kalau untuk orang tua anak-anak orang tua sendiri dari Mas Indah itu udah masuk ke ruang ICU apa belum Mas? Udah, Udah jam- ibu udah masuk. Kalau ibu, saya, adik sama Bapak Mas itu udah masuk semua.
Kalau anak-anaknya sendiri Iya. gimana? Udah nengok. Udah masuk juga ke dalam. Tapi sekarang masih ada atau gimana anak-anak atau udah dibawa pulang? Belum ketemu sih saya. Hari Oh. ini lagi banyak banget tamunya. Jadi Berarti Bang manajer sore ini kan ada pemberitaan nih kalau si Indra Bekti ini sering memboros-boroskan uang untuk barang-barang branded sehingga dia tidak bisa membiayai rumah sakitnya sendiri. Ini tanggapannya Bang Cipta sama Bang manajernya gimana nih? Saya sih nggak pernah dikasih apa-apa ya bukti ya. Misalnya ulang tahun juga. Nggak udah maksudku kalau dari aku sendiri faktanya adalah banyak orang yang bergerak gitu karena memang Bekti ini adalah orang yang sangat-sangat generous. Asli itu dari dalam hati saya bilang generous sampai mama saya aja maupun mastiin gimana Bekti segala macam gitu. Jadi ya pasti ada berita yang simpang siur di luar sana pasti karena semua ini lagi fokus juga di atas karena ternyata saya tadi juga kaget karena begitu lihat beneran ya bisa dibilang riweh lah ya gitu ya, riweh lah gitu. Saya tadi juga tarik-tarikan Dila, ketemu saya tarik lagi Cipta, minta tolong Dila lagi gitu. Jadi maksudnya marilah kita semuanya mendoakan dulu semua yang terbaik recovery gitu kan, fokusnya adalah kesembuhannya dan pastinya ya semua rentetannya ya termasuk biayanya kan memang aku juga nggak tahu tapi pasti besar gitu kan. Ya itu kita doain lah gitu. Karena semua orang nih kayaknya juga sekarang nih baru lagi aktif lagi, baru minggu pertama kayaknya juga lagi pada makanya pasti akan lagi pada mulai sibuk lagi lah gitu. Oke. Dulu ya. Thank you ya. Indra Bekti kan kemarin sempat jadi ininya BPJS tuh Bang. Ininya Apa nggak manfaatin BPJS-nya apa gimana? nggak tahu saya itu dari keluarga. Manajemen. Kalau manajemen. Iya. Asuransi gimana Bang? Asuransi sendiri gimana? Ya. Ya. Kasih. Terima kasih ya.